Salam saudara-saudara, kita berkumpul kembali di dalam ibadah online pada hari ini di kaum wanita. Kami kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami berkumpul untuk memuji membesarkan nama-Mu. Tuhan urapi anak-anak-Mu yang ambil bagian dan pelayanan hari ini. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita nyanyi lagu pertama, Bapa Engkau Baik. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini kita ingin menyembah Dia. Haleluya. Bapa Ya saudara-saudara, kita nyanyikan lagu hari ini kurasa bahagia. Karena kita tahu hari ini harinya Tuhan. Amin. Saudara
Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, kita pujian selanjutnya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya, Yesus. Puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membawa pujian karya terbesar. Haleluya. Hati yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Puji
tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap daku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau baik buat kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat buat kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan daripada Engkau Tuhan. Kami terima Tuhan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom wanita hebatnya Tuhan, kita mau bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, kami banget bersyukur untuk kasih setiamu yang telah Kau satukan kami dalam ibadah online ini. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami sehingga kami boleh mengerti Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan dari ujung kepala hingga ujung kaki Tuhan. Kau mau urapi dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Kau mau tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti sabda firman-Mu. Nah, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang di sini kita masih masa pandemi. Nah, kalau kita masih masa pandemi, pasti ada dong rasa ketakutan, rasa keputusasaan, rasa panik, dan rasa khawatir. Nah, itu hal yang wajar, tapi di dalam Tuhan Yesus kita harus tetap tenang. Wanita-wanita hebat Tuhan pasti akan bisa melaluinya dengan tetap tenang. Ya, tenangnya seperti apa sih? Apa yang bisa bikin kita tenang? Ada 3 hal kekuatan hati dan pikiran supaya kita tetap tenang. Nah, sebelumnya kita mau buka dulu di dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kebenaran yang akan memerdekakan. Jika kita tahu kebenarannya, kita akan dimerdekakan. Amin. Puji Tuhan. Ada suatu titik terang ya. Kebenaran yang seperti apa? Yang pertama, kebenaran akan memerdekakan. Kebenaran yang seperti apa? Yang pertama, kebenaran Tuhan adalah Allah kita yang mengontrol segalanya. Dia yang punya pegangan, Dia yang punya kendali, Dia yang pegang semua seluruh kendalinya. Yang kedua, kebenaran bahwa Dia pemilik, pencipta,
punya rencana yang terbaik untuk kita. Nah, kalau dia yang punya, pasti dia yang pegang kendali. Mau kita, andainya kita bisa terkena COVID-19, itu sudah rencana Tuhan, Tuhan yang pegang kendali, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kita lakukan hanya berjaga-jaga. Yang kita lakukan hanya mematuhi protokol kesehatan. Nggak usah mikir macem-macem, nggak usah ketakutan, nggak usah panik. Karena kalau kita panik, kalau kita ketakutan, itu membuat imun tubuh kita itu akan drop, akan down. Dan itu bisa menjadi sarangnya corona. Kalau ketemu nih sama yang kena corona, kita bisa langsung kena, ya kan? Karena apa? Kita unhappy, kita nggak happy, kita nggak senang. Nah, itu kuncinya. Oleh sebab itu kita harus happy. Karena ingat, firman Tuhan dikatakan kalau kamu tahu kebenarannya, kamu akan dimerdekakan. Nah, kebenarannya Tuhan yang punya kendali. Tuhan yang menciptakan kita. Masa iya pencipta kita akan membuat kita susah kan? Enggak. Kita percaya kalau Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Nah, yang kedua, merdeka. Merdeka dari apa? Yang pertama, kita akan merdeka dari takut. Itu menunjukkan bahwa iman kita tidak lebih besar. Dan di dalam Matius 8 ayat 26a, Matius 8 ayat 26a dikatakan, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Nah, di sini dikatakan kalau kita takut berarti kita tidak percaya sama Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan memerdekakan kita dari rasa kekhawatiran atau cemas, kepanikan, ya, paranoid, ya kan, membuat kita menjadi bergantung kepada diri sendiri atau hal-hal lain di luar Tuhan. Nah, kita menjadi takut. Aduh, jangan deh, jangan beli masakan dia. Pasti kotor, mesti ini. Ya, memang lebih baik masakan sendiri, tapi kita juga jangan terlalu takut. Ya, kalau kita makan, kita berdoa, pasti Tuhan akan pelihara kita, pasti Tuhan akan melindungi kita. Tapi alangkah baiknya kalau kita yang mengolah sendiri lebih sehat, lebih bersih ya. Tapi kalau saat kita lagi tidak sempat, bolehlah kita beli masakan, tapi jangan beli. Kan kita jorok, itu dia jorok, ntar kena corona. Nah, kita jadi tergantungan sama diri kita sendiri, masakan kita sendiri. Yang kedua, jadi tergantung, jangan keluar, jangan pegang-pegang itu barang ini, ntar jadi sakit corona. Oke, berjaga-jaga itu baik, tapi tidak terlalu paranoid. Kita boleh pegang kok, asal kita cuci tangan, asal kita pakai hand sanitizer, itu boleh semua kita lakukan. Di dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, kamu memang dipanggil untuk merdeka, tapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah, dengan arti kata lain, kita udah nih, oh iya, Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita, jadi kita bebas untuk tidak pakai masker, bebas untuk berjalan tidak mematuhi protokol kesehatan. Tidak, itu salah. Nah, dikatakan loh di dalam Galatia, kita jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dosa kita. Nah, kita jangan seperti itu. Kita tetap harus mematuhi pemerintah, mematuhi protokol kesehatan yang terpenting seperti itu. Kita merdeka, tapi ada batasannya, ada takarannya. Ya, yang selanjutnya, yang kedua adalah Tuhan mengontrol segalanya. Tuhan yang memegang kendali. Tadi kita tahu kebenaran bahwa Tuhan yang memegang kendali. Nah, wabah COVID-19 ini kebetulan. Apakah rencana Tuhan? Bukankah Tuhan sangat mengasihi kita, tapi kenapa sih Tuhan memberikan kita pencobaan, memberikan kita wabah penyakit seperti ini lama lagi, bertahun-tahun, ini udah 1 tahun lebih. Tapi di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11b mengatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ada sesuatu rencana yang baik dari Allah untuk kita. Kita tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Tuhan mau seperti apa? Kita tidak tahu. Makanya dibutuhkan kita untuk
mempercayai Tuhan, berserah diri. Nah, kita mau lihat dalam kisah Ayub, pasti tahu ya kita ya, sebagian besar kita tahu kalau Ayub itu adalah seorang yang kaya, dicobai Tuhan dengan penyakit kustanya, anak-anaknya hilang, meninggal dan semuanya meninggalkannya sampai dia akhirnya mendapatkan yang terbaik dari Allah, mendapatkan anak-anak yang tercantik, mendapatkan keluarga yang baik lagi, kekayaannya semua kembali. Tetapi di dalam masa kesukaran itu, apakah Ayub mengeluh? Apakah Ayub takut? Apakah Ayub panik? Apakah Ayub sedih? Kita mau lihat di dalam Ayub 1 ayat 8, Tuhan bangga akan Ayub. Waktu dia dicobai iblis, dia tidak mengeluh, dia tidak salah langkah, dia tetap di dalam Tuhan, dia tetap bersyukur sama Tuhan, dia tetap tidak meninggalkan Tuhan. Tuhan bangga akan Ayub. Yang kedua, di dalam Ayub 1 ayat 10 sampai 12, kita nggak usah baca, tapi kita mau persingkat. Di dalam ayat 1 ayat 10 sampai 12, Tuhan yang mengontrol segalanya. Ya seperti tadi yang saya ceritakan, kalau Ayub itu setelah dalam percobaannya, peristiwa musibah yang sangat mengenaskan dia terjadi, dia tidak meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan mengontrolnya, Tuhan mengembalikannya berkali-kali lipat. Tuhan mempunyai rencana yang terbaik untuk Ayub. Ya, seperti itu. Saat ini kita dalam COVID-19, wabah seperti ini, kita tidak perlu takut. Ingat, kita masih punya Tuhan. Tidak perlu khawatir, kita tidak perlu wahyulu nanti kita kena corona kalau kita keluar. Kalau kita nggak keluar gimana makan, gimana cari makanan, pesan online, oke, pesan online bisa. Tapi kalau misalkan kita tidak berhati-hati, juga sama aja kan, kita keluar juga dengan hati-hati, tidak dengan melanggar protokol kesehatan. Ingat, segala sesuatu kita serahkan sama Tuhan. Segala sesuatu Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang mengontrol segalanya. Dan yang ketiga, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Nah, semua pencobaan pasti ada jalan keluar. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Cobaan-cobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah adalah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini adalah janji Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan-pencobaan di luar batas kita. Saat ini mungkin apakah orang merasa ini udah di luar kekuatan kita? Tidak. Ini masih hal yang biasa. Hal yang tidak melampaui kekuatan kita. Ini janji Tuhan. Ketika kita dicobai, Dia akan kasih jalan keluar. Dia akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar yang seperti apa? Kita belum tahu, karena pekerjaan Tuhan tidak dapat diselami. Tetapi percayalah kalau Tuhan pasti ada rencana yang terbaik, pasti ada solusinya nanti di depannya itu. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu panik, kita nggak perlu cemas, karena Tuhan yang memegang kendali. Nah, janji Tuhan adalah akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya, sehingga kita dapat melaluinya. Puji Tuhan, sampai sekarang ini kita melalui 1 tahun lebih dengan baik karena Tuhan bersama dengan kita. Nah, hal yang kita bisa lakukannya apa? Adalah berdoa. Berdoa untuk siapa? Untuk yang terinfeksi. Banyak jiwa-jiwa yang terinfeksi, sampai puluhan ribu tiap harinya terdeteksi terinfeksi. Kita berdoa untuk mereka supaya mereka cepat sembuh, supaya bumi kita ini sehat lagi. Yang kedua, kita mau berdoa untuk pemerintah agar diberikan kebijaksanaan di masa sulit ini, biar mereka bijaksana dan vaksin-vaksin yang sudah ada bisa kita dapatkan secepat mungkin, bisa kita gunakan untuk kita dan bisa mengurangi dampaknya ya, virusnya.
supaya kita bisa ini lagi, normal lagi. Ya, yang ketiga, berdoa untuk hati kita supaya hati kita tetap fokus sama Tuhan, bukan sama coronanya. Supaya kita tetap fokus sama Tuhan. Jujur aja di masa corona ini banyak sekali hal-hal yang positif yang saya ambil. Saya satu, saya lebih dekat dengan keluarga. Ada waktu banyak dengan keluarga. Saya mengetahui apa yang menjadi kendala suami saya dalam bekerja, batasannya suami saya, kelelahannya suami saya jadi tahu. Terus anak saya sekolah juga secara online, saya jadi tahu pelajaran dia sulitnya seperti apa. Saya jadi boleh mengerti pribadinya, karakter anak saya lebih lagi, suami saya lebih lagi. Terus corona ini mengingatkan saya untuk saling mengasihi untuk semua orang yang saat ini ada. Saya diingatkan kembali untuk memberikan kasih yang lebih lagi, untuk memberikan kasih yang benar-benar kita harus memberikan kasih kepada semua orang, bukan sama keluarga pribadi, tapi seluruh orang kita kasihi, kita harus saling bantu, kita harus saling komunikasi supaya kita bisa dengan baik melewati masa-masa sulit ini. Bukan kita dengan marah-marah, kita dengan berantem-berantem, kita dengan tidak kompak, menjadi tercerai-berai, menjadi permusuhan, pertikaian. Tidak, tapi corona ini mengajarkan saya untuk lebih lagi mengerti firman Tuhan, untuk lebih lagi saya lebih dalam lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bersyukur dengan adanya si corona ini. Nah, itu adalah rencana Tuhan. Itu adalah sesuatu pekerjaan Tuhan di dalam hidup saya. Bagaimana di dalam hidup wanita-wanita lain, hidup Anda. Pasti Tuhan punya rencana. Ya. Yang terakhir, ketika manusia berdoa, Tuhan itu bekerja. Pada saat kita berdoa, kita minta, Tuhan pasti bekerja. Di dalam Mazmur 33 ayat 18 sampai 20, sesungguhnya mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan karena Dialah penolong kita dan perisai kita. Sama banget ya akan kejadian ini, bahwa kita telah dipelihara sama Tuhan. Benar banget apa yang firman Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita, nyata banget, real banget. Kita yang berharap akan kasih setianya dilepaskan dari maut, dan kita dipelihara pada masa saat-saat kelaparan, kesulitan, kita tetap dipelihara sama Allah. Kita tetap diberikan yang terbaik sama Allah. Karena Tuhan adalah penolong kita, karena Tuhan adalah perisai kita. Bagaimana saat ini? Masih takut? Jangan ya, yuk kita mau menaikkan pujian. Kita mau percaya sama Tuhan kalau kita adalah yang dipelihara Allah. Kita mau katakan, hatiku percaya Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pertolonganku hanya padamu. Katakan aku percaya. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
pada saat kita tidak melihat jalannya Tuhan, kita nggak mengerti pekerjaan Tuhan, rencananya Tuhan, kita mau tetap pegang janjinya Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, pencobaan yang hanya tidak melebihi kekuatan batas kemampuan kita. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, pengharapan aku hanya padamu Tuhan. Kita mau katakan sama Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita mau katakan, Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Trust in you. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan memegang kendali atas kami. Tuhan, mari Kau mau jauhkan Tuhan, Kau mau singkirkan Tuhan rasa kami yang cemas, rasa ketakutan kami, rasa kepanikan kami, rasa kekhawatiran kami. Tuhan, mari Kau memberikan hal-hal baru Tuhan, hal-hal yang percaya kebenaran akan Engkau, hal-hal kalau Kau adalah pemegang kendali atas segalanya, hal-hal yang Tuhan Engkau akan mengontrol segalanya, Engkau yang memerdekakan kami, Engkau yang mempunyai janji Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan, Kau akan memberikan jalan keluar untuk kami Tuhan, Kau akan mendengar kami, Kau akan memelihara kami. Terima kasih Yesus, kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bermatrai di hati kami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami berkemenangan Tuhan, kami percaya kami boleh hidup dengan tidak khawatir, hidup dengan hati yang happy, hidup dengan hati yang tidak takut ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari berakhir pekan. Tuhan Yesus kita akan menerima berkat yang daripada Allah Bapa. Pulanglah saudaraku dengan berkat Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.